Oke, kita lanjut ya. Jadi sebuah karya ilmiah, sebuah karya dikatakan ilmiah harus memenuhi metodenya. Metodenya itu ada dua. Yang pertama adalah kriteria, yang kedua adalah prosedur. Prosedur yang pertama harus ada masalahnya, harus ada teorinya, harus ada hipotesisnya kalau penelitiannya pada sampel. Kemudian uji hipotesis, lalu kemudian menarik kesimpulan. Kesimpulan yang kita peroleh dari hasil penelitian itu harus dibandingkan lagi dengan rumusan masalahnya. Misalnya ini, katakanlah ini rumusan masalah. Rumusan masalah. 1. Apakah? Nah, merumuskan masalah penelitian harus disesuaikan dengan jenis penelitian kita itu, apakah asosiasikah, ataukah deskriptif, ataukah komparatif. Kemarin kita sudah mengetahui soal jenis-jenis penelitian. Ya. Ini saya kasih contoh, ini misalnya kita punya penelitiannya itu adalah asosiasi. Maka pertanyaannya adalah apakah X1 punya hubungan dengan Y. Yang kedua, katakanlah begitu, apakah variabel X2 punya hubungan dengan Y. Nah, lalu di hasil penelitiannya kita tentu hasilnya itu akan terkait dengan dua rumusan masalah itu. Hasil penelitian yang pertama itu adalah untuk kita mau menjawab bahwa X1 apakah punya hubungan dengan Y atau tidak. Hasil penelitian yang kedua itu adalah apakah X2 punya hubungan dengan Y atau tidak. Makanya tadi saya bilang itu bahwa hasil penelitian itu harus dibandingkan lagi dengan perumusan masalahnya. Hasil penelitian itu yang kemudian dalam rumusan kesimpulan itu. Kalau X1 punya hubungan dengan Y, itu berarti rumusan masalah yang pertama terjawab. Kalau X2 ini juga punya hubungan dengan Y, maka berarti bahwa masalah yang kedua itu juga terjawab. Setiap rumusan masalah kita harus menjawabnya dengan hasil analisis. Maka hasil analisis yang kita peroleh itu lalu kemudian kita bandingkan lagi dengan rumusan masalahnya. Apakah rumusan masalah itu terjawab atau tidak terjawab. Nah, itu yang ada di prosedurnya. Prosedurnya pertama mulai dengan menetapkan masalah. Yang kedua teori. Yang ketiga menyusun hipotesis. Keempat menguji hipotesis. Kelima menarik kesimpulan. Kesimpulan itu kita harus bandingkan dengan rumusan masalahnya. Ini. Kesimpulan ini harus kita bandingkan lagi dengan rumusan masalahnya. Ini saya tulis di sini di tengah itu umpan balik. Apakah rumusan masalah kita itu terjawab atau tidak? Soal terjawab atau tidaknya rumusan masalah itu kita harus lihat pada hasil kesimpulan analisisnya.
Oke, ini adalah metode ilmiah berdasarkan kriteria dan prosedur. Berdasarkan prosedur harus faktual. Kriterianya adalah fakta, objektif, bisa dianalisis. Hasil analisis itu bisa menarik kesimpulan secara deduktif atau bisa induktif. Kalau prosedurnya apa? Pertama masalah, kedua teori, setelah teori hipotesis, setelah hipotesis uji hipotesis, setelah uji hipotesis lalu kemudian kita menarik kesimpulan. Kesimpulannya harus bandingkan dengan rumusan masalahnya. Apakah rumusan masalah itu terjawab atau tidak terjawab? Itu maksudnya. Oke, di sini ada yang mau komentar, silakan. Prosedurnya harus ada masalah. Masalah dulu. Setiap penelitian berawal dari masalah. Judul sebuah penelitian itu dia bisa berubah-ubah. Itu soal redaksi. Tetapi yang paling penting itu adalah masalah penelitiannya. Maka Anda kalau mau melakukan penelitian, Anda jangan merumuskan judul penelitian terlebih dahulu. Anda harus cari masalahnya dulu, baru kemudian bisa merumuskan judulnya, topiknya. Merumuskan judul penelitian, merumuskan topik penelitian, dasarnya adalah masalah. Nanti kita lihat apa itu masalah, tapi kita belum sampai ke situ. Oke, sampai sini ada pertanyaan tentang metode ilmiah? Kriteria dan prosedur. Oke, kalau ini kita lanjut dulu. Nah, sekarang perhatikan ya. Tadi di metode ilmiah itu dilihat dari prosedur dan kriteria. Tadi kriterianya itu ada faktual, objektif, bisa dianalisis. Lalu kemudian prosedurnya yang pertama menetapkan masalah. Yang kedua teori. Yang ketiga menyusun hipotesis. Yang keempat menguji hipotesis. Yang kelima adalah menarik kesimpulan. Kesimpulan itu kemudian kita membandingkan lagi dengan rumusan masalah. Membandingkan dengan rumusan masalah itu untuk kita mengetahui apakah rumusan masalahnya itu terjawab atau tidak terjawab. Oke, sekarang di dalam prosedur itu menetapkan masalah dan seterusnya, lalu kemudian itu kalau kemudian kita kaitkan dengan bagan skripsi, maka dia nampak seperti ini. Ini adalah masalah penelitian. Yang pertama, di bagan skripsi. Kemudian setelah masalah harus ada teorinya. Setelah teori. Kemudian muncul hipotesis. Perhatikan, teori itu menjadi dasar untuk tumbuhnya atau timbulnya hipotesis. Atau dengan kata lain, hipotesis itu muncul karena ada teori. Hipotesis itu muncul karena ada teori. Teori muncul karena apa? Ada masalah. Jadi, dari segi prosedur, yang pertama itu masalah. Masalah dulu, setelah masalah baru kemudian teori. Maka kemudian kita di bagan skripsi itu kita buatnya seperti ini. Masalah itu adalah yang paling utama. Kita biasanya masalah itu kita tempatkan dia di latar belakang, di bab 1, pendahuluan. Perhatikan ini. Ini lihat.
Ini hubungan antara struktur ilmu dan struktur metode ilmiah dan laporan. Perhatikan ini. Masalah. Masalah itu kita tempatkan dia di bab 1, skripsi. Dan di bab 1 itu dia berisi beberapa subtopik ini. Yang pertama adalah latar belakang. Yang kedua identifikasi masalah dan rumusan masalah penelitian. Yang ketiga tujuan dan kegunaan penelitian. Yang keempat itu adalah kerangka pikir. Masalah. Masalah harus lebih dulu ada. Baru ada teorinya. Setelah masalah lalu turunnya ke teori. Ini dia. Teori itu menjadi dasar untuk pengujian, untuk menyusun hipotesis. Perhatikan ya. Nah, di teori, di bab 2 ini kalau deskripsi kita taruh dia di bab 2. Ini. Bab 2 namanya tinjauan pustaka. Lalu kemudian A-nya kajian teori tentang variabel penelitiannya, lalu hubungan teoritis antar variabel penelitian, dan kemudian ada hipotesis. Hipotesis kenapa taruh di bab 2? Karena hipotesis itu ada karena teori. Teori ada dulu baru ada hipotesisnya. Ada teori karena ada masalah. Jadi mulai dari masalah, teori, baru kemudian sampai pada hipotesis segala macam itu. Jadi hipotesis itu kita taruh di bab 2 ini kenapa? Karena hipotesis itu diturunkan dari teori. Ada teori baru ada hipotesisnya. Maka seperti ini. Nah ini, kemudian bab 3. Bab 3 itu metode penelitian. Ada macam-macam di sana. Ada rencana penelitian, ada ruang lingkup penelitian, lokasi penelitian, variabel penelitian, dan seterusnya. Kita sudah ngomong teori di bab 2. Kita sudah ngomong hipotesis di bab 2. Hipotesis itu perlu ada pembuktian. Hipotesis itu bahasa sederhananya adalah sebuah jawaban sementara. Kita bilang apa? Ada hubungan signifikan antara X dan Y. Itu sebuah jawaban, tapi dia masih sementara. Untuk kita memastikan bahwa benar ada tidaknya hubungan itu, maka kita harus melakukan pengujian hipotesis itu. Nah, bagaimana cara mengujinya? Kita mesti mulai dari sini, metode dulu, kumpul data dulu. Maka di sini ada rencana penelitian, ada ruang lingkup, ada definisi konsep dan definisi operasional, jenis penelitian, jenis dan sumber data, instrumen, populasi sampel, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, uji hipotesis. Ini, teknik uji hipotesis. Hasil uji hipotesis itu, Bapak Mama, kemudian kita masukkan dia itu di bab 4, hasil penelitian. Kalau tahun bab 5-nya adalah kesimpulan dan syarat. Jadi, di sebuah skripsi itu ada 5 bab. Bab yang pertama itu adalah masalah penelitiannya. Bab yang kedua adalah teorinya. Bab yang ketiga adalah metodenya. Bab yang keempat itu adalah hasil analisisnya, hasil analisis dan pembahasan. Dan bab 5 adalah kesimpulan. Kesimpulan. Kesimpulan itu nanti kemudian kita bandingkan lagi dengan rumusan masalahnya. Ini.
Jadi kalau mau kita ini masalah itu ada di bab 1. Teori dan hipotesis itu ada di bab 2. Soal uji hipotesis ada di bab 3. Teknik uji hipotesis. Ini sudah sampai pada metode. Kemudian di sini juga ada langsung bab 4, lalu di bawah sini adalah kesimpulan. Kesimpulan itu kemudian kita bandingkan lagi dengan rumusan masalah. Itu struktur yang ada di dalam skripsi mahasiswa. Jadi pertama masalah penelitian, lalu kemudian ada teorinya. Dari teori muncul hipotesisnya. Hipotesis itu nanti kemudian kita menarik kesimpulan di sini. Di sini ada pengujian fakta, pemilahan data, pengumpulan data, analisis data. Ini semua ini ada di bab 3. Pengujian fakta, pemilahan data, pengumpulan data, analisis data ini tekniknya ada di bab 3. Bab 3, bab 4. Kesimpulannya itu adalah bab 5. Ini strukturnya, yang tadi saya bilang itu. Struktur ilmu, dan kemudian struktur metode ilmiah. Lalu turunnya ke sistematika penulisan laporan penelitian. Ini bagan ini dia tersistematis. Sama seperti yang ada di bagan skripsi kita. Ya, itu adalah cerita tentang metode ilmiah. Mulai dari bab 1 sampai bab 5 itu namanya tersistematis. Itu adalah metode ilmiahnya. Harus sistematis. Harus mulai dari masalah dulu. Masalah penelitian, teori penelitian, metode penelitian, pembahasan penelitian, dan kemudian kesimpulan. Ada 5 bab dalam skripsi itu. Ada bab 1. Bab 1 itu adalah pendahuluan, di sini ada masalah. Lalu bagian yang kedua itu adalah teori. Bagian yang ketiga itu adalah metode. Lalu bagian yang keempat itu adalah hasil analisis dan pembahasan. Lalu yang bagian kelima itu adalah kesimpulan dan syarat. Itu di bagian dalam skripsi kita. Oke, itu adalah gambaran tentang sebuah karya ilmiah, sebuah karya, apakah dia masuk dalam metode ilmiah, karya ilmiah, atau tidak ilmiah. Silakan kalau ada yang mau bertanya sebelum kita lanjut. Kalau ada metode ilmiah, maka ada juga namanya metode non-ilmiah. Metode ilmiah itu apa? Dia harus kritis, sistematis, terstruktur, prosedurnya mulai dari menetapkan masalah, ada teorinya, ada hipotesisnya, ada alat analisisnya, ada hasil kesimpulan. Sistematis dia. Lawan dari metode ilmiah adalah non-ilmiah. Sekarang pertanyaannya adalah, karya mana termasuk dalam yang non-ilmiah itu?
Pengetahuan dapat dikategori menjadi dua macam. Yang pertama adalah pengetahuan ilmiah dan pengetahuan non-ilmiah. Pengetahuan yang diperoleh berdasarkan kriteria dan prosedur atau metode ilmiah dikatakan sebagai pengetahuan ilmiah. Jadi kalau pengetahuannya itu kita peroleh berdasarkan prosedur yang ada di dalam metode ilmiah, itu berarti pengetahuan itu termasuk dalam pengetahuan ilmiah. Tetapi kalau pengetahuan itu Anda dapatnya adalah secara tiba-tiba, tanpa disengaja, itu adalah pengetahuan, tetapi dia bukan pengetahuan ilmiah. Dia masuk dalam konteks pengetahuan non ilmiah. Karena apa? Karena Anda dapatnya itu secara spontan, tidak sistematis, tidak terukur, tak ada teorinya, sehingga pengetahuan yang Anda dapat secara tiba-tiba atau spontan itu adalah pengetahuan non-ilmiah. Non-ilmiah. Lawan dari non-ilmiah itu adalah ilmiah. Pengetahuan ilmiah adalah pengetahuan yang kita peroleh melalui metode ilmiah atau dengan cara-cara ilmiah, prosedur ilmiah. Mulai dari masalah, ada teori, hipotesis, uji hipotesis, itu adalah metode ilmiah. Pengetahuan yang kita dapatkan dengan mengikuti prosedur yang semacam itu namanya pengetahuan ilmiah. Yang non ilmiah itu adalah pengetahuan yang kita dapatkan secara spontan, tiba-tiba, tanpa direncanakan. Ketika you datang di kampus, di pertengahan jalan ada kejadian di situ, ada tabrakan. Anda tahu tentang itu, Anda paham, Anda mengetahui soal itu karena Anda melihat langsung. Dan itu adalah sebuah pengetahuan. Tetapi pengetahuan itu adalah non-ilmiah karena Anda dapatnya itu spontan. Tak perlu Anda cari teori, tidak, karena Anda langsung dapat secara spontan itu. Itu adalah pengetahuan non-ilmiah. Tetapi ketika pengetahuan non-ilmiah ini Anda kembangkan dengan metode-metode ilmiah, maka hasil dari itu akan disebut sebagai pengetahuan ilmiah. Mulanya Anda lihat ada tabrakan. Itu adalah sebuah pengetahuan non-ilmiah. Tetapi kemudian Anda bermasuk untuk mengetahui lebih lanjut, apa sebabnya. Anda melakukan penelitian, mencari teori, ada alat analisisnya. Hasil kesimpulan dari kerjaan Anda itu adalah masuk dalam pengetahuan ilmiah. Jadi dengan kata lain, bahwa pengetahuan yang dulunya non-ilmiah, kemudian Anda teliti, Anda mencari masalah dan seterusnya, hasilnya itu adalah ilmiah. Awalnya adalah non-ilmiah. Tapi kemudian kita melakukan penelitian lebih lanjut, hasil kerjaan itulah disebut sebagai ilmiah. Itu adalah tentang perbedaan antara metode ilmiah dan metode non-ilmiah. Ilmiah berarti kita mendapatkan pengetahuan itu melalui prosedur dan tata cara yang sudah baku dalam metode ilmiah, sedangkan pengetahuan non-ilmiah itu kita dapatnya secara spontan, tanpa direncanakan atau kita dapatnya secara tiba-tiba. Itu namanya pengetahuan non-ilmiah. Dengan kata lain, pengetahuan diperoleh tanpa mengindahkan prosedur dan kriteria ilmiah dikategori sebagai pengetahuan non-ilmiah. Tetapi kalau pengetahuan yang Anda peroleh itu berdasarkan prosedur
dan kriteria-kriteria ilmiah, maka hasil itu adalah ilmiah. Itu beda antara pengetahuan ilmiah dan pengetahuan non ilmiah. Oke. Kita cukup dulu ya di masalah penelitian ya. Minggu depan kita sambung di masalah penelitian.